Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rini Oktaviani dengan NIM 211016162200007. Pada video kali ini, saya ingin memberikan sebuah rekomendasi media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran daring. Tentunya dengan media pembelajaran yang menarik akan membuat siswa menjadi tidak bosan saat pembelajaran daring. Banyak platform media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Contohnya ada Quizizz, Mentimeter, dan Kahoot. Nah, pada video kali ini saya tidak akan merekomendasikan Quizizz, Kahoot, atau Mentimeter karena itu sudah banyak digunakan oleh orang lain. Pada video kali ini saya ingin merekomendasikan sebuah platform bernama Wordwall. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke cara penggunaan aplikasinya. Yang pertama, ketik di papan pencarian Google, yaitu aplikasi Wordwall. Kemudian masuk ke halaman Google, pilih situs yang paling atas, yaitu situs resmi dari platform Wordwall. Nah, di sini akan muncul menu utama dari platform Wordwall. Kelebihan dari platform Wordwall ini yaitu bisa diakses secara gratis tanpa harus mengunduh aplikasinya atau berbayar. Kemudian kita hanya perlu masuk dengan akun Google kita. Jadi jika pertama kali ingin menggunakan Wordwall ini harus memasukkan emailnya dan mengkoneksikan emailnya dengan platform ini. Nah, pada kali ini email saya sudah terkoneksi dengan platform Wordwall. Nah, jika kita langsung ingin membuat gamenya, tekan garis 3 berwarna putih sebelah kanan atas. Nah, di sini sudah terlihat akun Google saya sudah terkoneksi dengan platform Wordwall. Di sini ada menu buat aktivitas saya, hasil saya, dan lain sebagainya. Jika kita ingin membuat gamenya secara langsung, maka pilih buat aktivitas. Tentunya, kelebihan lain dari platform Wordwall ini yaitu tampilannya yang begitu sederhana sehingga bisa digunakan secara langsung oleh pendidik atau siswa. Jadi aplikasinya ini tidak ribet dan tidak menggunakan bahasa Inggris, bisa diakses menggunakan bahasa Indonesia. Jadi semua orang bisa menggunakan aplikasi ini. Langsung saja klik buat aktivitas. Nah, setelah mengklik pilihan membuat aktivitas akan muncul beberapa template yang bisa kita gunakan untuk permainan. Nah, di sini ada bermacam-macam, yaitu permainan pencocokan, kuis, membuka kotak, dan lain sebagainya. Sangat banyak bukan? Namun, kekurangan dari platform Wordwall ini ada beberapa template yang harus diakses dengan berbayar. Padahal template tersebut sangat menarik nih, seperti pecah balon, kuis menang atau kalah, sial gojok, pesawat terbang. Terlihat menarik bukan? Namun kita harus mengaksesnya secara berbayar. Untuk kali ini kita gunakan akses yang gratis saja ya. Di sini saya ingin memilih permainan pencocokan. Nah, sudah muncul pilihannya untuk kita memasukkan materi apa nih yang mau kita jadikan game di platform Wordwall ini. Yang pertama, kita masukkan judul game kita. Di sini saya ingin masukkan materi, jenis, dan contoh teks. Prosedur. Setelah itu kita masukkan bagian
item ini untuk dimasukkan apa saja yang ingin kita jadikan pertanyaan dalam game ini. Di sini yang pertama itu ada jenis. Kolom pertama ini saya isi dengan jenis teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Di pilihan keduanya, pasangannya tentu saja contoh dari teks prosedur sederhana itu seperti apa. Saya mengambil contoh cara menghidupkan televisi. Di item kedua, di sini ada jenis teks prosedur kompleks. Dan contohnya adalah cara membuat donat. Di item ketiga itu ada teks prosedur protokol. Dan di sini saya masukkan pengertiannya saja, yaitu teks prosedur yang bisa dikerjakan acak. Jika ingin lebih banyak lagi item yang dimasukkan ke dalam game, bisa nih, minimalnya itu ada 3 item dan maksimalnya ada 30 item. Jika semua dirasa sudah cukup, lalu pilih kotak berwarna biru dengan tulisan selesai di sebelah kanan bawah. Otomatis akan tersimpan. Nah, kekurangan lain selain harus berbayar apa aja nih? Jadi, platform Wordwall ini hanya bisa digunakan untuk pendidikan tingkat SD saja. Jika materi pembelajaran yang harus memerlukan pemahaman yang kompleks, maka platform ini tidak cocok. Karena di sini itu sistemnya seperti menjodohkan, mencocokkan, menjawab benar atau salah. Jadi kurang sesuai jika diterapkan untuk pembelajaran yang siswanya dituntut harus memahami materi tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru bisa menggunakan platform ini untuk pembelajaran di tingkat atas. Di sini terdapat berbagai pilihan untuk kita bisa memvariasikan lebih menarik lagi permainan kita. Nah, di sini ada tema, ada font, ada bentuk-bentuk tulisannya ya. Kemudian ada timer. Di sini saya memilih untuk hitung mundur dalam waktu pengerjaannya 5 menit. Yaitu tata letaknya ini saya ingin acak agar lebih menantang untuk siswa, dan di sini terdapat papan peringkat. Jadi sama seperti quizzes yang ketika siswanya mengisi tepat waktu atau lebih cepat dengan skor yang tinggi, maka dia akan di peringkat pertama dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada tema. Nah, di tema inilah yang menarik. Di sini ada berbagai macam tema yang bisa kita gunakan untuk membuat game ini menjadi lebih berwarna, dan tema ini juga dilengkapi oleh musik-musik yang sesuai dengan temanya. Jadi di sini saya ingin memilih tema hutan. Nah, sudah terpilih tema hutan. Jadi, bagaimana caranya untuk membagikan game ini ke siswa? Jadi, di sini juga bisa nih dibagikan berupa tautan atau langsung dijadikan sebuah penugasan di Google Classroom. Caranya bagaimana? Yaitu klik tetapkan penugasan. Nah, di sini sudah ada pilihannya, yaitu pengaturan tugas. Nah, di sini sudah ada judul, kemudian pendaftaran. Pendaftaran di sini bisa anonim, bisa masukkan kata jika melalui Google dulu, atau
bisa langsung melalui Google Classroom. Nah, di sini ada poin maksimum ketika siswa sudah menyelesaikan game ini. Namun di sini saya ingin memasukkan nama saja. Nah, di sini juga ada tenggat waktu, bisa diatur waktunya atau tidak ada. Nah, di akhir permainan bisa kita menampilkan jawaban. Kemudian saya ingin papan peringkatnya juga diperlihatkan untuk membuat siswa ini merasa lebih tertantang lagi dalam menjawab soal yang ada di game ini. Dan kita pilih mulai lagi untuk siswa bisa mengulang-ulang lagi permainan ini sampai dia mengerti dan paham bagaimana materi yang kita ajarkan melalui game ini. Jika dirasa semua sudah sesuai, klik tanda biru bertuliskan mulai. Selesai. Nah, di sini terdapat tautan yang bisa kita salin dan bisa kita bagikan melalui WA group atau ke Classroom, atau bisa langsung ke aplikasi Classroom-nya. Jika sudah mendapatkan tautannya, berarti Anda sudah selesai dalam membuat permainan ini. Baik, kita coba terlebih dahulu nih bagaimana permainannya. Untuk mencoba permainan ini, klik tanda biru bertuliskan mulai di bagian tengah. Terlihat lebih menarik bukan? Terdapat suara-suara sesuai dengan tema. Karena saya memilih tema hutan, maka suara-suaranya adalah suara hewan-hewan yang ada di hutan. Di sini saya kelompokkan terlebih dahulu. Teks prosedur sederhana, cara menghidupkan televisi, prosedur kompleks, membuat donat, teks prosedur protokol. Terlihat sangat mudah bukan? Jadi ini juga merupakan salah satu kekurangan dari platform virtual ini untuk pembelajaran di tingkat atas, karena permainannya yang begitu mudah ya, terlihat begitu mudah dan kurang sulit dan kurang membuat tertantang. Namun platform ini bisa membantu kita untuk membuat siswa ini merasa lebih menarik lagi. Ya, walaupun dengan permainan sederhana, setidaknya mereka tidak hanya terpaku pada materi dan metode ceramah saja, tapi bisa belajar melalui game ini. Jika selesai menjawab, pilih kirim jawaban. Nah, sangat lucu bukan? Nah, terdapat papan skor dan waktu pengerjaan. Jika ingin mengulangi permainan, klik mulai lagi. Jika ingin melihat papan peringkat, kita ada peringkat di peringkat berapa, pilih papan peringkat. Nah, kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, itu tadi rekomendasi platform media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring. Perlu diperhatikan lagi, platform virtual hanya bisa digunakan untuk pembelajaran di tingkat dasar. Namun, tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran di tingkat atas. Jika kita ingin menggunakan platform virtual ini di pendidikan tingkat atas, maka kita harus memilah-milah terlebih dahulu materi mana yang cocok dan sesuai untuk digunakan di aplikasi ini. Karena aplikasi ini lebih ke permainan, menjodohkan, mencocokkan, dan benar atau salah. Seperti materi yang saya contohkan tadi, yaitu teks prosedur, di mana teks tersebut itu bisa diacak-acak susunannya dan bisa diterapkan pada platform virtual. Sekian rekomendasi media pembelajaran yang saya berikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.